puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita terus-menerus kesempatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila kaki kita mudah untuk menuju sesuatu yang diridhai oleh Allah, itu tanda Allah ingin meridhai kita. Apabila mulut itu dipermudah Allah untuk mengucapkan zikir kepada Allah atau berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda jua Allah hendak meridhai kita. Dan apabila harta, tenaga, pikiran kita dipermudah Allah untuk menuju kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah, salah satu yang diridhai oleh Allah itu adalah majlis zikir dan majlis ilmu yang bersambung sanadnya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebuah tanda yang sangat luar biasa untuk menuju kepada ridhonya Allah. Tergantung hati kita ke Allah kah atau ke lain kah? Apabila hati kita menuju kepada Allah, maka Allah yang akan membalas. Tapi amunnya hati kita menuju kepada hawa nafsu kita, kepada dunia, hendak minta sambat lawan orang, hendak minta puji, maka itu akan menjadi bumerang gesan kita. Artinya kada bagus, kena ujung-ujungnya kenapa lain Allah yang bertindak. Amun Allah yang bertindak, Allah berinya kebahagiaan dunia akhirat. Amunnya Allah yang bertindak, maka Allah Ta'ala berinya husnul khatimah. Mudah-mudahan berataan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah qaulul musannif rahimahullahu ta'ala. Sudah kita bahas minggu yang semalam itu ada dua perkara yang menyebabkan hati kita itu lupa lawan Allah dan panjang angan-angan kita. Salah satunya apa? Yang mengolah kita itu lupa lawan Allah, yang mengolah kita itu terlalu cinta lawan dunia. Jangan bekaku pada cinta lawan dunia, padahal kita ini cinta benar lawan dunia. Kenapa? Karena setiap hari kita berkecimpung di dunia, kita hidup di dunia, kiri kanan muka belakang kita dunia. Itu pasti ada cinta lawan dunia. Tapi bagi mereka yang ada melihat, amunnya buhannya melihat apa gerang dunia itu beracun, memaraki jin kada, biar kiri kanan muka belakangnya kada mau memaraki. Tapi diparakakan ninya lalu jatuh cinta. Nah, apa garang penyebabnya semalam itu dua. Penyebabnya semalam apa yang merusak hati kita? Itu penyebabnya yang pertama semalam itu apa? Meninggalkan introspeksi diri. Ayo introspeksi diri kita masing-masing. Amunnya itu kada digawi, lihat aja hati kita itu hendak ke dunia terus. Lihat aja hati kita tuh hendak nyaman, hendak benyaman-nyaman aja, hendak pemalas-malasan aja. Tapi amunnya sudah introspeksi diri, maksud introspeksi diri itu aku nih kayak apa lawan Allah, maka aku nih hamba Allah, maka aku nih umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Muhammad menggandang aku terus. Masa aku kada hakun baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi aku nikmat terus siang dan malam per detik, mulai aku di dalam parut diadakan sampai kena di hari kiamat, sampai detik ini aja berapa sudah triliun-triliunannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri lalu timbul hati hendak bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kuncinya sebuting, amunnya hendak nyaman beribadah kepada Allah, ketujuh introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat tu namun introspeksi diri, maapunina. Lawas bang sudah berbuat maksiat sadang bang sudah berapa sudah umur aku kada tahu umur berapa. Nah introspeksi diri kalau lah itu yang mulai kena cepat ingat hendak bertaubat lawan Allah. La ilaha illallah. Yang kedua semalam itu apa? Panjang angan-angan. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan daripada yang dua itulah. Amunnya sudah kita itu kada introspeksi diri, sehari ini aja namun aku 24 jam ni adalah introspeksi diri bujur-bujur lawan Allah. Ini ada juga introspeksi mau aku nih jangan kayak ini kayak, tapi kada menggawi. Nah itu angan-angan panjang ngarannya. Jadi dua ini nih yang perlu benar tertipunya dalam panjang angan-angan. Biar seandainya hari ini aku hendak menyumbang 50.000 aja
Lalu tegawi yang santai-santai aja dulu. Bangan-angan aku hendak menjual rumah di berarti aku beriakan lawan pakai miskin ya. Han bangan-angan kalau lah bujur pang introspeksi diri bagus banget nih hendak disumbang nih rumah berataan hendak disumbangkan. Sekalinya apa? Angan-angan wara 100 rupiah ada tak keluar. Coba yang santai-santai aja dulu. Wah, aku hendak manu nah. Mudah-mudahan dosa aku diampuni oleh Allah. Aku hendak menyumbang lawan fakir miskin. Aku hendak menyumbang lawan anak yatim. Yang santai aja yang 10.000 kayak 10.000 sedikit tapi kabul banyak di sisi Allah. Banyak tapi kada diterima oleh Allah, kada ada apa-apanya. Di mata Allah banglah lain di mata makhluk subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu dua itu nah introspeksi diri lawan jangan sampai tertipu kita lawan panjang angan-angan yang dua buting ini inya kawin dikawinakan lalu lahir yang ngarannya hubbud dunya. Amun sudah ada di dalam hati hubbud dunya kepala daripada segala kesalahan apa aja yang kita gawi amun ada hubbud dunya kada mau ingat Allah. Kenapa garang nih ada racun yang meracuni nih menjalar kemana-mana sudah racun nih ke otak jadi otak kada kawa ingat lawan Allah teracuni tangan kada mau tangan ini nah berbuat baik di jalan Allah teracuni pulang hati kada mau ingat lawan Allah kada mau bersyukur lawan Allah meracuni seluruh awak yang ngalih nak beribadah kepada Allah. Kenapa gedang racunnya itu nah sudah menyebar kemana-mana. Hendaklah racunnya itu ampih napa penawarnya jar bebuhan Al-Haris Al-Muhasibi salah satu dokter daripada dokter hati jar sidin ingat lawan mati. Itu penawarnya. Amun kita ingat mati, tapi bujur-bujur ingat matinya. Jangan diulah main-main. Aku nih mati juga aja. Mau main-main. Orang aku nih mati juga artinya bau ibadah. Aku nih mati juga aja loh. Kalinya apa sembahyang kada, apa kada kan mati juga aja. Apa bermainan. Ingat mati yang menyampaikan kita kepada beribadah kepada yang mematikan kita. Itu penawarnya nah penawar supaya racun-racun yang ada di awak ini nah ampih napa penawarnya zikrul maut ingat lawan mati. La ilaha qala al-musannif rahimahullahu taala. Nah apa jadi sambungannya jadi Imam Abdullah Al-Haddad renungkanlah dekatnya kematian hanya disebut renungkanlah dekat kematian kullu atin gharib setiap yang akan datang tuh renungkanlah dekatnya kematian minta maaflah apalagi sudah tua tapi kan mesti juga bang ada yang meninggal bahkan hanya keluar pada parut mama meninggal sudah ya kan mesti tua. Tapi renungkan ini masalahnya tuh kenapa garang panjang angan-angan kenapa iya kada introspeksi ya maksudnya jangan direnungkan nih apa garang Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ya juga renungkanlah jadi introspeksi diri parak sudah meninggal sadar ya sudah beramal karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ghaibin yuntadhar al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar kematian adalah sesuatu yang jauh tetapi paling dekat untuk ditunggu. Para benar kada kerasaan berapa umur ya adalah yang merasa umur bertambah lah timbul setahun aja maka amun sudah di akhir zaman ini pian sebulan itu rasa berapa hari merasa kada pian kenapa garang itu panggil sudah akhir zaman kayak itu sudah setahun sudah kan kada berasa sebulan sudah kita aja asal stomak benar kan itu tuh di akhir zaman tuh ya tapi mudah-mudahan waktu kita yang itu tuh berberkah berataan lah dengan apa hendak berberkah waktu ya ketujuh hadir majelis ilmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amun orang sudah tahu atau merenungkan kematian bahwasanya itu adalah bahwasanya itu penawar racun daripada hubbud dunia daripada yang kada bagus maka inya harus siap-siap dengan 3 perkara. Ingat kematian nih siap dengan 3 perkara.
Napa garang mempersiapkan kematian itu dengan apa? Banyak-banyakan duit kan? Kauti berataan misalnya napa emas yang ada di kampung sini misalnya ada misalnya kota emas di dalam apa nih di dalam tanah sini. Kauti berataan itu keharusan persiapan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu adalah ahsanu mala, adalah ahsanu zauja, adalah ahsanu sayyarah, adalah paling bagus amal adalah paling bagus bini, adalah paling bagus harta, adalah paling bagus kedudukan, adalah paling bagus rumah, adalah paling bagus kada ya Allah taala ahsanu amala. Artinya apa? Persiapkan amal. Kayak apa hendak membagusi amal? Duduk di majelis ilmu. Wah, perasaannya banyak duabian pindah beramal aja. Tapi kada didasari dengan ilmu kena ulun sambatakan tafsirnya di dalam kitab Tafsir Bagawi. Apa garang yang disebut dengan amalan solehan itu apa garang? Tafsirnya di dalam Tafsir Bagawi. Apa garang? Namunnya orang kada berdasarkan dengan ilmu, iya kena tuh perasaannya ganal aja sudah, perasaannya banyak aja beramal. Sekalinya apa? Kada ada apa-apa di sisi Allah. Kenapa garang iya kada berilmu. Yang mudah-mudahan hati kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu insyaallah lah. Mudah-mudahan kabul doa ini. Nah, istiqomah dalam menuntut ilmu itu jen kabul selamat kita. Apabila kita sudah sampai meninggal dunia, tetap kita dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid. Mati syahid. Ayo siapa kada hendak mati syahid? Syahidnya apa? Syahid akhirat. Syahid akhirat itu kada ditakuni dalam kubur. Amun kada ditakuni dalam kubur selamat mungkin di akhirat. Mudah-mudahan selamat bertahan kita dunia dan akhirat. Kan berkat ilmu kalau lah matinya mati syahid. Ini ngalih pian mengarasi hawa nafsu ngalih pada musuh. Pun kita telah musuh nyata-nyata di depan kita bisa aja kita berperang. Tapi hawa nafsu ini kada kelihatan musuhnya di dalam pulang nyaman pulang berkawan dalam hati kita. Itu yang ngalihnya. Padahal musuh. Siapa yang mengompor-ngompori? Ya syaitan. Siapa lagi yang harus mengompor-ngompori? Tahu lah, kawan yang kada bagus. Tuh syaitan beikung tuh. Wujudan, kawan yang kada bagus tuh syaitan beikung tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Nah, itu tuh. Gaya alimnya nyoni aja. Gaya alim apa orang nak menuntut ilmu? Gaya alim apa? Orang menuntut ilmu itu makanya merasa bungol, makanya hakun menuntut ilmu. Nyawa yang kada hakun hadir nih itu, nah berarti merasa alim. Aneh ya kalau kawan nih beri. Ngali bentar. Persiapkan amal. Namunnya kita tahu bahwasanya sudah renungkanlah dekatnya kematian. Apa yang dipersiapkan? Bagusi amal. Beramal aja sudah, bagusi pula. Ya, la ilaha illallah. Napa di dalam Al-Quran? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang hendak bertemu lawan Tuhannya, maka beramal soleh. Kita ini berhadap lawan Allah berataan harta yang dihadapkan lawan Allah, kada amal yang dihadapkan lawan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Amal aja kah? Kada amal soleh. Amal soleh itu jar Sayyidina Mu'ad di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan amalan solehan itu napa? Ma'al ilmi wan niyah was sabar, yang terakhir wal ikhlas. Amunnya empat ini ada, maka termasuk daripada dalam ayat Al-Quran amalan solehan. Napa yang empat? Amal soleh itu apabila ada yang empat buting yang mengiringi ketika kita bersedekah. Empat ikung ini nah yang mengumpati. Ketika kita hadir majelis ilmu, empat buting ini yang mengumpati kita. Ketika kita berkhidmah, empat buting ini yang mengumpati kita. Ketika kita sembahyang, empat buting ini yang mengumpati kita. Amun yang ada empat buting ini jadi Sayyidina Mu'adz yang mengumpati, berarti masih ada cacatnya masih. Napa yang empat buting ini supaya bujur-bujur kita hendak berhadap lawan Allah tenah. Amalan solehan berhadap lawan Allah. Dia tuh hendak berhadap lawan bos saja jangan kayak bagian anunya. Urus jauh-jauh. Tak jar di kiau bos. Ikam hari ini jar bos dapat bonus.
maulah pian apa ngarannya apa nih ngarannya nih beelang ke rumah sedin wah bonus bosnya pemurah pulang, bosnya sugih benar, sedin sayang pulang lawan karyawan, wah bisa 100 juta aku dapat. Nah kira-kira itu apa yang pian persiapkan untuk bertamu hadiah tuh jen bisa yang bagus tak berharum-harum, ada mungkin baju ringgit adalah ada mungkin kalau bajunya ringgit nya jen disuruh masuknya ada loh bau awak, ada mungkin mandi berminyak harum, napa pulang baju yang bagus, napa pulang ada bisa merek, ada apa nih minyak rambut. Itu kalau lah hendak berhadap lawan bos, ini berhadap lawan bos di atas bos lagi, maliki yaumiddin. Allah yang Tuhan segala-galanya, yang ampun sebenarnya bos itu jin ampun Tuhan, bos nyawa tuh lah ampun Allah. Bos nyawa aja kurang beradab lah, bos bebuhan kita bos bebuhan kita tuh nah ampunnya ampun siapa? Ampun Allah. Jangan sampai kita itu menta'zimkan bos kada ingat lawan yang ampun bos, kan sudah ada lagi dah. Catat tuh kena seberakan sangitan nama buan bos-bos sekolah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa yang empat tadi? Yang empat kita beramal amalan soleh. Dikatakan yang empat ini napa? Hendak bertemu lawan Allah. Faman kana rajul liqa rabbi falyamal amalan soleha. Jadi Sayyidina Mu'adz, amalan solehan itu harus ada yang empat ini. Yang pertama al-ilmu. Amal solehnya itu berdasarkan dengan ilmu agama. Amunnya kada lawan ilmu agama, ya hawar takabur aja kena to, hawar perasainya coba amal kena to, nya kada dia membimbingakan. Hawar minta sambat aja, hawar minta puji aja. Hawar napa pulang, hawar tak salah aja. Bersedekah, iyanya, padahal duitnya itu Allah ampunnya, padahal kekuasaan Allah, yang menciptakan inya Allah, napa pulang yang memberikan taufik Allah, yang memberikan pertolongan Allah, napa pulang yang memberi kekuatan Allah. Nah, yang ada ilmu. Yang pertama ilmu, supaya amalan solehan itu bagus bertemu lawan Allah. Ini nah amal soleh yang supaya bagus bertemu lawan Allah. Kita nih berataan kita bertemu lawan Allah. Ya mudah-mudahan berataan kita ketika bertemu lawan Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat lawan kita. Kita kada kawa kan kita berhadapan lawan Allah, terlalu banyak benar kita kesalahan kita. Pian telah berhadapan lawan orang yang baik benar lawan pian, siang malam hanya berbuat baik lawan pian. Soalnya pian apa? Pian jahati, kira-kira telah kadusa jahati pian berhutang lawan inya aja jen. Hendak mendapat supan. Ya kada? Berhutang lawan inya tak? Berhutang aja jen, pas mendapat jalannya meliok toh. Jalan lain meliok. Apalagi menyakiti orangnya baik benar, siang malam memberi pian duit, mbah tu pulang apa-apa di fasilitas keberatan, lalu pian jahat lawan inya, apa pian mendapat lawan inya. Ini makinnya ayo Allah Subhanahu wa taala. Tapi amunnya kita yang ketujuh hadir di majelis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah mudah-mudahan kena Sayyidina Muhammad yang memberikan kita syafaat. Ya Allah bujur pangnya banyak salah ya Allah, tapi inya ketujuh memuji aku ya Allah. Ya Allah bujur pangnya banyak salah ya Allah, tapi inya ketujuh hadir majelis aku ya Allah. Kena Sayyidina Muhammad yang memberikan kita syafaat. Mudah-mudahan berataan dapat syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya banyak membaca salawat ulun-ulun ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita diingatlah lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Al-ilmu. Yang kedua niat kita apa? Al-ilmu sudah, niat kita apa? Yang kedua niat. Jar Mu'adz, yang empat buting ini yang mengiringi amal saleh supaya bagus bertemu lawan Allah. Yang pertama ilmu, yang kedua an-niyat. Niat kita apa? Beramal. Niat kita nih duduk di sini napa? Niat kita nih kena imbah bulik napa? Hendak berbagi ilmu pulang lawan orang-orang yang kada hadir. Niat kita ketika berhadapan orang ahli maksiat napa? Jangan sombong. Niat bahwasanya kita berhadap lawan makhluk daripada makhluk Allah.
Niat kita bersedekah napa? Hendak membantu umat Sayyidina Muhammad supaya kita dibantu oleh Sayyidina Muhammad. Itu aja niatnya nah. Ketika pian membantu siapa aja orangnya muslim berniat ulun hendak membantu Sayyidina umat Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kena ulun dibantu oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian bisi anak pian tuh udah dibantu orang itu terus kira-kira pian amunnya kita minta inya minta bantu kira-kira membantu ada pian. Apalagi Sayyidina Muhammad rahmatnya luar biasa. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Mama abah berataan rahmatnya kalah dapat rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maginya ya sidin. Amun kita baik lawan umat sidin, ya sudah kena sidin kena ya Sayyidina Muhammad aku membantu. Nah, salah satu niat membantu orang lain wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Niatnya apa? Niat membantu umat Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita dibantu oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua niat. Yang ketiga sabar. Sabar nih penting biar beramal. Amunnya kada sabar ya 4 rakaat tuh 5 menit. Kadanya 5 menit Bang. Semenit tuntung. Ya mulai kada bagus tuh napa gerang amal tuh mulai kada bagus napa inya kada sabar. Kada sabar. Coba amunnya sabar apa wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar dulu bujul-bujul nah sabar hanya sembahyang kenapa amunnya kada sabar lalu sembahyang iya ngalih kena ta. Wasta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Amunnya kada sabar Allah taala kada kudu parah. Ajar Allah taala dalam Al-Qur'an innallaha ma'as sabirin. Lalu kita kada sabar kayak hendak parah Allah taala lawan kita. Kayak hendak ada Allah taala lawan kita. Amunnya hendak Allah selalu ada lawan kita, amalkan sabar. Sabar. Jangan jawabang lah tampar orang misalnya. Misalnya lalu sabarnya tuh tingkat tinggi pian tapi kan apa-apa bang lah itulah munnya tahan tuh bagus benar nang kayak Ibrahim bin Adham tak tampar orang sekali tak tampar lagi sekali tak tampar 3 kali ada sampai jadi sidin tangan ikam yang memukul muhaku ini ada sampai lagi tangan ini sudah aku doakan mudahan ikam masuk ke dalam surganya Allah. Itu hatinya bersih benar itu orang itu kayak apalah ya, jangan juga keterlaluan sabarnya lah. Anak bini misalnya disakiti orang sabar jangan kayak itu salah sabarnya. Ini yang diri kita aja misalnya toh bini kan misalnya anak dilecehkan orang jangan sabar, itu harus kita melawan. La ilaha illallah. Ayo kayak apa hati orang tadi coba kita lah tampar salik apa jar sidin lah pantas di sidin aku mendoakan nikah masuk surga kenapa ikap memukul muha yang ngacak maksiat di hadapan Allah. Nah selesai sabar menangis lagi yang menampar itu aja nah amunnya kita mengatakan itu aja nama jauh benar kita tak belum sampai lagi tamparan nah sudah ya Allah mudahannya masuk surga. Mah itu bersih benar hati orang tadi. Mbah itu pulang tawaduknya luar biasa pulang. Kalau pangnya merasa inya tuh paling sabar, kalau pangnya merasa paling hebat nih, tahan menahani tamparan nih kada jua. Mbahnya pulang apa? Ikam pantas saja memukul muhaku kenapa muhani rancak maksiat di hadapan Allah. Mana apa pulang kisahnya inilah. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga sabar. Itu diiringi amal soleh tadi. Yang keempat al-ikhlas. Itu jar Sayyidina Mu'ad yang disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi. La ilaha illallah Muhammad. Ya mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Amal kita tinggal tapi banyak sedikit ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doa-doa nang kayak ini nah. Amunnya kada kita berdoa nang kayak ini kayak apalagi kita berdoa minta qabul lawan Allah segala amal. Manusia tidak tahu barangkali umurnya hanya sedikit sementara ia terus mengurusi dunianya dan menjauhi akhiratnya. Ya panjang angan-angan tadi dunia siang malam kenapa garang perasaannya dunia itu panjang lagi umurnya lalu akhirat itu kena kawa aja aku kena Allah la ilaha. Ini ada kisah disebutkan dalam sahih, di dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya ada berdua di sana. Berdua di sana ini ada yang kakaknya peibadah, di atas peibadah benar. Peibadah orangnya di atas. Ading ini di bawah ada karuan. Poya-poya aja, mainan aja. Lalu
tergeretek di dalam hati yang ading nih. Coba pang dalam hatinya nih introspeksi diri nih, ya makanya menintrospeksi diri nyaman karena bertobat, merenungkan hati itu nah, majar jakanya aku nih meninggal, kakakku baik benar di atas itu nah, udah aku mulai ini aku berniat nah hendak ampih, aku nak naik mau mati kakakku ke atas, berniatnya tuh sudah berniat tak, nang kakak bang, nang kakak ini ditipu oleh syaitan, meraminya lah adingku di bawah tuh lah. Hah? Rami bener adingku di bawah tapi nama rami bener aku ini ibadah aja. Lawas juga kalau lagi umurku nih. Kau aja aku kayak empati adingku dulu. Sekalinya apa? Niat hendak mendatangi maksiat. Sekalinya apa? Nang ading hendak naik, nang kakak hendak turun. Sekali imbah sudah naik turun yang kakak tadi gugur, nang ading gugur juga mati berdua. Akhirnya apa? Allah Ta'ala menghisap niat adiknya, lalu Allah Ta'ala habiskan berataan dosa-dosanya, maka inya dikumpulkan di dalam hadis, inya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Nang kakak tadi bang apa? Niatnya kada bagus, niatnya hendak umpat orang-orang nang kada baik, kalinya mati iya. Tadi kenapa gara-gara inya angannya panjang benar, lalu merasa umurnya panjang. Merasa umurnya panjang lalu berniat apa hendak turun. Jadi di dalam hadis itu maka nang kakak ahli ibadat tadi dihabiskan pahalanya berataan lalu dikumpulkan dengan orang-orang yang kada soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kita berniat mulai malam hari ini, ya Allah, kami berniat ya Allah mulai detik ini sampai kami meninggal dunia, kami hendak menuntut ilmu ya Allah, kami hendak berbuat baik kepada orang lain ya Allah, kami hendak berbuat ibadat ya Allah, seluruh jiwa, raga, waktu, tenaga, harta, anak, bini berataan kami bawa berataan untuk jalan keridhaan Engkau ya Allah. Berniat dulu. Mun sudah berniat tuh insyaallah Allah Ta'ala membantu aja insyaallah. Amunnya ada juga kena tagawi nang kada ingat tahun Allah tagawi maksiat nya mun sudah niat nang itu kena ada aja tuh getukan tak dicatok. Ada aja geretekan tak lalu hendak ampih lalu hendak istighfar. Itu berkat doa-doa yang ada di majelis-majelis ilmu itu. La ilaha illallah. Apabila kematian menimpanya sementara ia dalam keadaan itu mengumpulkan dunia kumpulkan berataan kada ingat lagi lawan akhirat, tak kada lawas mati orangnya. Napa yang dibawa dunia itu kada dibawa, dunia kada dibawa. Ndak betakon, ayo mana sini yang orang yang sugih benar di dunia nih. Kalau pang sugih benar di dunia imbahnya masuk ke dalam kubur lalu dibawa berataan hartanya dalam kubur adalah kadada yang dibawa apa? Amalnya. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kematian menimpa sementara ia dalam keadaan itu, maka ia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ia mengharap penundaan, kena ya tuh berharap dengan Allah taala mah jakannya ditunda, jakannya ya jakannya tuh kena. Ketika maut datang menjemputnya, kena aja ya Allah matikan, jangan dimatikan ulun ya Allah. Tuh nak sakaratul maut kena tak. Nah, maka sakaratul maut ini sakit rian. Ya mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah sakaratul maut lah. Itu ada perbincangan antara Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin dengan Sayyidina Ka'ab. Ya wahai Ka'ab, ya Ka'ab, gambarakan bangkai apa garang yang kamu pernah dengar yang masalah sakaratul maut. Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, yang ulun pernah dengar bahwasanya sakaratul maut itu seperti pohon yang berduri-duri, banyak durinya, lalu dimasukkan ke dalam muntung. Membah dimasukkan ke dalam muntung, maka tuh berataan apa? Seluruh duri-durinya itu masuk ke sel-sel nih, rongga-rongga apa nih, urat, maka ditarik nih kayak rasanya. Mulai itu namun sudah tertempel di urat maka ditarik jadi Sayyidina Ka'ab. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, dengan berkat kita sabar duduk di majelis yang di sini di tempat ridha ya Allah. Ya Allah, kami berdoa ya Allah di rumah Engkau ya Allah, di tempat yang Engkau ridhai ya Allah. Kami memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengingat Engkau ya Allah, kami
dalam keadaan menjalankan perintah Engkau untuk menuntut ilmu ya Allah. Dengan berkat ini berataan ya Allah, berikan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang kampung kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, dan orang ahli majlis kami ya Allah. Berikan seluruhnya ya Allah ringan dalam sakaratul maut, dan mudah-mudahan berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan berataan bahagia dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Maknanya doa Sayyidil Habib itu ketika ulun doa sidin ketika kita berhadapan lawan peguruan kita Al Habib Umar, itu doa orang soleh itu. Makanya jolon siapa yang hadir di majelis bukan karena berkat kita kada, tapi berkat doa beliau. Allah Ta'ala tuh kada mungkin menyanyiakan doa para orang-orang soleh. Jadi Abi Yazid Al-Bustami itu ya berdoa lawan, ya Allah, siapa yang memandang ulun ya Allah, berikan dia hidayah. Datang itu makam kewalian sidin, siapa yang memandang sidin langsung bertobat orang. Luar biasa. Dan ulun berniat, ya Allah, siapa yang hadir di majlis yang bekas didoakan oleh Habib, mudah-mudahan ia dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu aja minta kadusan ngawai. Kalau pang minta doakan sugih lawan ulun kadusah, lawan ulun minta sugih, datangi bos amas tuh sugih hampian situ. Oh, datang udah ulun. Guru doakan ulun minta sugih, kadusah. Sugih itu nampak husnul khatimah. Sugih ham. Itu aja. Tak usah datang udah ulun minta sugih. Kalau minta sugih ulun usah, mana minta sugih ulun. Amunnya pian datang ke majlis ulun berdoa lawan Allah, ya Allah, berkat doa peguruan kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kadada yang datang sekalipun sedetik ingin duduk di majlis, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berkat doa peguruan, seorang ini kada napa-napanya, kadada secuil jadi kadada dapat makom bebuhannya itu. Jauh benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ia mengharap penundaan ketika maut datang menjemputnya. Namun harapan tidak Namun harapan tidak terpenuhi dan ia tidak kuasa menolaknya. Tetap mati jalan Allah Ta'ala detik ini, hari ini, jam ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini sudah. Berataan sudah. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, berataanlah dalam taat kepada Allah, istiqamah dalam apa yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'anni a'malu salihan fima taraktu kalla. Nabi Allah taala kalla innaha kalimatun huwa qailuha jangan jar Allah Ta'ala napa artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Orang yang kafir imma kafirnya i'tiqadi atau kufur lawan nikmat-nikmat Allah. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, wahai Tuhanku, ini orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang sugih, orang-orang yang merasa dirinya hebat, berataan nih karena ini sambatannya, wahai Tuhanku, ini karena yang disambat dalam kubur. Napa kembalikanlah aku ke dunia, berataan ini karena yang disambat. Siapa aja orangnya penyugihnya kah, orangnya paling berpangkatnya kah, ini karena wahai Tuhanku, ini di dalam Al-Quran, percaya ke dalam Al-Quran. Kenapa itu terus berataan orang kayak itu, ya Allah, bolehkakan ulun ya Allah, bolehkakan ke dunia ulun ya Allah. Napa agar aku dapat apa jar? Memperbuat amal soleh. Amal soleh kalau yang dihendakinya ada, kalau pengamas pulang dihendakinya. Ulun hendak mencari amas pulang mana? Ada. Tak mencari batu misalnya, apakah terhadap apa yang telah aku tinggalkan sewaktu di dunia, sekali-kali tidak dari Allah Ta'ala kala sudah mati nyawaan, bahasanya itu sudah. Kenapa tiwas itu ya Allah Ta'ala sudah kuberi waktu, sudah majelis ta'lim ada aja, sudah yang memberikan pencerahan, bukan guru-guruan ada, bukan habaib ada, sudah yang menjelaskan. Allah kadanya Allah Ta'ala sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dinding itu ya tadi barzakh maksudnya. Kada itu ya Allah Ta'ala ikam pandir wara, coba aja aku hidupakan pulang ikam, pasti ikam tergawi pulang neng. Atau mau tergawi dunia itu tuh contohnya aja orang garing.
orang tuh orang garing ulah hendak benar mati ya Allah ulun hendak bersedekah ulun hendak ini hendak ini hendak ini hendak ini nantinya disembuhkan oleh Allah taala maksiat pulang nantinya ada betul tawaran tuh Bang ya sama aja nah itu Bang ini jalla Allah taala kalla bal kalla innaha kalimatun huwa qailuha nyawa ini pandir waraja Allah coba kau hidupkan pulang bahasa Jawa pasti kita tegawi pulang contohnya paling nyaman mana pen garing dah lah pen garing gitu nah pasti mau kena hendak ini apalagi mati hendak mati sudah misalnya sakitnya tuh sakit benar tapi jatah niat yang bagus-bagus aja toh oh hendak beramal kena hendak ini tak ampih garing nah bersedekah jin gak ada lagi kada ingat lagi sudah disambat oleh Allah innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun dah nyawa dalam barzakh aja sudah ya dalam barzakh apa yang ikam persiapkan karena amal ikam itu nah berapa amal ya mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah berkat Sayyidina Muhammad selamatkan kami dunia akhirat ya Allah berkat Sayyidina Muhammad ya Allah sukseskan kami dunia akhirat ya Allah dengan berkat Sayyidina Muhammad kekasih Engkau ya Allah jadikan kami kekasih Engkau dunia dan akhirat jadikan kami ya Allah kekasih Engkau dunia akhirat ya Allah jadikan kami ya Allah berataan yang hadir dan orang yang pernah hadir di majlis ya Allah dan orang yang membantu berkhidmah di majlis ya Allah dan orang-orang yang hatinya ingin hadir di majlis ya Allah dan orang-orang yang ingin pikirannya membantu majlis ya Allah berataan ya Allah berkat guru-guru kami ya Allah berkat baginda Muhammad jadikan kami berataan kekasih Engkau dunia dan akhirat wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin